Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam kenal dari kelompok 2, tak lain saya sendiri juga merupakan bagian dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wesley bersama partner saya yang akan membawakan video ini. Nama saya Vincent yang juga merupakan bagian dari kelompok 2 beserta kawan-kawan saya, Felicia, Joanne, dan Richelle. Kami dari kelompok 2 yang merupakan bagian dari keluarga kecil 11 MIPA 3 dan bagian keluarga besar SMAS Maitreya Wira Batam. Tujuan praktikum kami terdapat 3. Yang pertama, mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Dan yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Dan yang terakhir, ketiga, mengamati perubahan-perubahan warna indikator pada larutan asam dan basa. Berikutnya adalah teori asam dan basa. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Berikutnya adalah istilah basa atau alkali, berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Pada zamannya, basa digunakan dalam pembuatan sabun. Asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dan basa ialah zat atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Basa memiliki rasa pahit dan licin. Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam, memerahkan lakmus biru, dan menetralkan basa. Asam telah lama dikenal sebagai senyawa umum larutan air yang menunjukkan sifat sebagai berikut. Rasa asam yang khas, dapat mengubah warna indikator menjadi merah, bereaksi dengan logam, dan dapat menghantarkan arus listrik. Basa adalah suatu zat yang larutannya bersifat pahit, licin, membirukan lakmus merah, dan menetralkan asam. Basa mempunyai sifat sebagai berikut. Mempunyai rasa pahit, basa terasa licin, menghantarkan arus listrik, menetralkan sifat asam, dan dapat merubah warna indikator kertas lakmus merah menjadi biru. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan lain yang bersifat asam ataupun basa. Suatu indikator asam basa yang baik harus bisa menampilkan warna yang berbeda, baik dalam larutan asam maupun basa. Berdasarkan asalnya, indikator asam basa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu indikator buatan dan alami. Kertas lakmus, indikator universal, phenolphthalein, dan biru bromotimol merupakan beberapa contoh indikator buatan. Selain beberapa indikator yang disebut di atas, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan alami, seperti kunyit, kubis ungu, mahkota bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Kali ini ada alat berupa pipet tetes, pelat tetes, gelas ukur, ulekan, mortar, stamper, sarung tangan plastik, dan tisu. Yang pertama, alat dan bahan harus dicuci bersih. Selanjutnya yang kedua, selain harus membersihkan, kita juga harus mengeringkan alat yang akan digunakan. Dan yang ketiga, bahan seperti kubis ungu dan kunyit, yang keduanya merupakan indikator alami, harus ditumbuk sampai serat yang berupa air keluar. Keempat, siapkan gelas ukur masing-masing untuk kubis ungu dan kunyit. Tidak boleh dicampur kedua indikator. Kelima, tuangkan 10 ml alkohol ke masing-masing gelas ukur, kemudian baru ditambahkan dengan serat yang sudah ditumbuk ke tempat yang berbeda. Keenam, siapkan pelat tetes dan kita menggunakan HCl yang merupakan asam dan NaOH yang merupakan basa untuk mengetahui reaksi pada asam dan basa. Ketujuh, teteskan satu baris untuk HCl dan satu baris laginya untuk NaOH.
A few moments later. Kedelapan, tetes satu kolom untuk indikator masing-masing. Kolom 1 kami menggunakan kubis ungu. Kolom 2 menggunakan kunyit. Dan kolom 3 menggunakan phenolphthalein. Dan terakhir kolom 4 kami menggunakan biru bromotimol. Sangat menakjubkan bukan pada berubah warna? Berarti bisa didapatkan jika menggunakan indikator kubis ungu, asam berubah warna menjadi pink dan basa menjadi warna hijau. Saat menggunakan indikator kunyit, asam berubah warna menjadi kuning dan basa berubah warna menjadi coklat. Saat menggunakan indikator phenolphthalein, asam tidak berubah warna dan basa berubah warna menjadi pink pekat. Dan terakhir, dengan indikator biru bromotimol, asam berubah warna menjadi orange pekat dan basa berubah warna menjadi biru pekat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui reaksi-reaksi dan indikator yang berbeda-beda. Sekarang, kita dapat melakukan percobaan terhadap tanah, urea, bubuk deterjen, dan cuka. Pertama, kita akan melakukan percobaan terhadap tanah. Sebelum diteteskan ke plat tetes, tanah harus dicampur dengan air terlebih dahulu, baru dapat diteteskan. Setelah diteteskan dengan keempat indikator, tidak terjadi perubahan atau warna dari indikator. Terdapat kemungkinan bahwa tanah yang digunakan sebagai sampel pH-nya netral ataupun tidak dapat menguji pH tanah menggunakan keempat indikator tersebut. Kita lanjut menguji bubuk deterjen yang sebelumnya harus dicampur dengan air ke baris 1 dan baris 3. Berisikan cuka tanpa harus dicampurkan air setelah kita teteskan menggunakan indikator kubis ungu, kunyit, phenolphthalein, dan biru bromotimol dengan urutan yang sama. Terlihat reaksi dengan masing-masing indikator yang telah memunculkan hasil, yaitu bubuk deterjen merupakan sifat basa dan cuka memiliki sifat asam. Terakhir, percobaan terhadap urea yang diteteskan pada baris 2 menunjukkan sifat basa, tetapi kadar pH urea lebih kecil dibandingkan dengan bubuk deterjen yang warnanya jauh lebih pekat daripada warna urea. Nah, dari praktek kali ini sudah tahu kan yang mana rasanya pahit dan yang mana asam? Yes, akhirnya saya tahu juga, ternyata kimia itu seru banget loh. Baiklah kawan-kawan, video kami ternyata sudah berakhir nih. Waduh, cepat banget ya sudah berakhir. Tapi tenang, jodoh tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan dipertemukan kembali dengan video selanjutnya. Semoga saya tidak menjadi pengisi suara lagi. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.